Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang dicintai sama Allah, yang pastinya disayangi kedua orang tua, dan selalu juga rindukan kehadirannya di channel YouTube Ngaji Bareng Curka ini. Nah, adik-adik, saat ini Curka sedang main-main nih sama kucingnya Curka. Adik-adik, siapa nih yang senang main sama kucing? Alhamdulillah, Curka di sini punya banyak kucing yang keren-keren. Dan saat ini Curka sedang main-main nih sama mereka. Ada yang namanya, kalau ini namanya Kugo, ini namanya Kusam. Ada juga nih Cipu dan anak-anaknya. Nah, jadi gini adik-adik, keseruan Curka hari ini bareng kucing-kucing Curka yang nemenin Curka hari ini untuk menemani juga adik-adik di rumah. Karena hari ini Curka bakal cerita ke adik-adik pada masa Rasulullah ada salah seorang sahabat Rasulullah yang juga sangat mencintai kucing. Ada yang tahu adik-adik? Bahkan beliau sampai diberi gelar oleh Rasulullah sebagai bapaknya kucing. Ceritanya adik-adik, salah seorang sahabat Rasulullah ini diberi julukan sebagai bapaknya kucing oleh Rasulullah bukan tanpa alasan. Karena beliau memang sangat mencintai dan menyayangi yang namanya hewan kucing ini. Mau tahu ceritanya gimana? Simak terus ya. Adik-adik, sahabat Rasulullah ini sebelumnya bernama Abdus Syams, yang artinya penyembah matahari. Nah, dari nama beliau saja kita bisa tahu bahwa beliau sebelumnya adalah seorang yang menyembah matahari. Hingga suatu saat ketika beliau remaja, beliau mendengar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, salah seorang pemuka kaumnya waktu itu dari Bani Daus bertemu dengan Rasulullah, yaitu Tufail bin Amr yang pulang dari Mekah setelah bertemu dengan Rasulullah. Nah, mendengar kabar ini, Abdus Syams kemudian minta ikut kepada Tufail bin Amr untuk bertemu dengan Rasulullah di Mekah. Nah, sesampai di Mekah, Abdus Syams bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan diri untuk masuk ke dalam Islam. Nah, saat itulah Rasulullah mengganti nama Abdus Syams menjadi Abdurrahman bin Sakhar. Nah, adik-adik, ada yang istimewa dari Abdurrahman bin Sakhar ini, yaitu salah satunya ketika Rasulullah menggelar majelis atau akan menyampaikan satu ilmu kepada sahabat-sahabatnya di masjid. Nah, para sahabat pasti selalu menunggu Rasulullah dalam keadaan yang sangat-sangat lebih awal datang dari Rasulullah. Nah, di sana sahabat-sahabat sudah menunggu Rasulullah di masjid sambil melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tapi Abdurrahman bin Sakhar ini tidak seperti sahabat yang lain. Karena beliau merasa diri sangat tertinggal dari sahabat-sahabat yang lain, beliau mempunyai cara tersendiri nih untuk mendapat ilmu dari Rasulullah. Yaitu ketika majelis Rasulullah akan digelar, beliau malah menunggu Rasulullah di depan pintu rumah Rasulullah. Nah, kenapa ya? Ternyata ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, Abdurrahman bin Sakhar ini mulai mencatat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Cara berjalannya, cara Rasulullah menyapa orang-orang di sekitar, cara Rasulullah menegur, cara Rasulullah tersenyum, sampai cara Rasulullah melangkah ke dalam masjid. Abdurrahman bin Sakhar ini mencatat semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah, mulai dari keluar dari rumah tadi sampai ke masjid dan di majelisnya. Masya Allah, itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Sakhar yang menjadi kemudian beliau menjadi perawi hadis yang paling banyak di antara perawi-perawi hadis yang lainnya. Sebanyak lebih dari 5.700 hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhar ini adik-adik, itu bukan tanpa alasan. Karena beliau adalah salah seorang yang sangat rajin, yang sangat ulet, yang sangat-sangat selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa
Abdurrahman bin Sakhar ini adalah orang yang sangat teliti nih adik-adik. Beliau selalu memperhatikan, mendengar apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan beliau termasuk orang yang sangat cerdas. Setiap yang beliau lihat dari Rasulullah itu pasti akan membekas dalam hatinya dan membekas dalam memorinya. Karena itu beliau bisa meriwayatkan hadis yang sangat banyak itu tadi ya adik-adik. Nah, karena itu kuncinya kita harus rajin, harus teliti dalam hal belajar ya adik-adik. Ini harus dipastikan karena jika orang yang rajin dan teliti dalam hal belajar, insya Allah ilmunya akan membekas. Nah, cerita yang paling menarik dari kisah ini adik-adik, kenapa ya beliau bisa sampai diberi gelar oleh Rasulullah sebagai bapaknya kucing? Nah, begini nih adik-adik, karena Abdurrahman bin Sakhar ini selalu mengamalkan apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Salah satunya yaitu Rasulullah sangat mencintai sesama. Kasih sayang Rasulullah tidak hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada binatang-binatang dan tumbuhan-tumbuhan. Nah, karena itu, suatu ketika Abdurrahman bin Sakhar ini ketika pulang ke rumah, beliau bertemu dengan anak kucing di jalan yang sedang mengeong-ngeong. Nah, karena itu beliau memiliki rasa kasih sayang kepada hewan. Beliau ambil anak kucing dan beliau bawa pulang ke rumah. Beliau bawa pulang, beliau beri makan, dan beliau selimuti ketika malam agar anak kucing ini tidak kedinginan. Nah, sampai suatu ketika Abdurrahman bin Sakhar ini pergi ke majelis Rasulullah untuk mengikuti ta'limnya, Abdurrahman bin Sakhar ini membawa serta anak kucingnya. Sampai bertemu dengan Rasulullah langsung mengatakan, "Anta Abu Hurairah," yang artinya, kamu adalah bapaknya kucing. Dan hal ini bukan tanpa sebab Rasulullah memberi gelar ini kepada Abdurrahman bin Sakhar. Nah, sejak saat itu, Abdurrahman bin Sakhar ini dikenal sebagai Abu Hurairah. Kenapa ya? Selain karena Abu Hurairah ini sangat mencintai kucing, menurut Rasulullah SAW, tidak ada orang lain yang menyayangi kucing seperti Abu Hurairah menyayangi kucing saat itu. Karena rasa kasih sayang Abu Hurairah kepada kucingnya ini seperti rasa kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Karena itulah Rasulullah kemudian memanggil Abdurrahman bin Sakhar ini sebagai Abu Hurairah yang kita kenal sampai saat ini. Selain itu adik-adik, Rasulullah SAW juga mempunyai seekor kucing yang bernama Mu'azzah. Nah, karena itulah Rasulullah yang mencontohkan teladan-teladan baik ini yang selalu diaplikasikan atau diamalkan oleh Abu Hurairah tadi. Tapi menurut Rasulullah tidak ada orang yang menyayangi kucing sampai saat ini melebihi sayangnya Abu Hurairah terhadap kucingnya. Karena itu tadi, seperti Kak sebutkan tadi ya, alasan Rasulullah mengatakan bahwa Abu Hurairah ini menyayangi kucing seperti menyayangi seorang anak. Nah, karena itu adik-adik, penting sekali ya kita untuk menanamkan rasa kasih sayang ini ke dalam diri kita masing-masing. Tidak hanya kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita, tetapi juga terhadap hewan, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Tapi adik-adik, ada hal yang sangat disedihkan oleh Abu Hurairah ini, yaitu belum sampai 4 tahun kebersamaan Abu Hurairah dengan Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah sudah wafat, yaitu di usia 63 tahunnya ya adik-adik. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Hurairah ini sangat sedih karena salah satunya kehilangan orang yang patut diteladani dan kehilangan banyak ilmu pastinya. Karena Abu Hurairah ini sangat senang ya melihat segala aktivitas-aktivitas Rasulullah yang beliau catat, yang beliau ingat, yang beliau simpan dalam hati beliau. Nah, karena itulah dalam masa tidak sampai 4 tahun ini, Abu Hurairah berhasil mengumpulkan sebanyak 5.700 lebih hadis yang beliau tulis, kemudian yang diriwayatkan juga oleh perawi-perawi hadis yang lainnya ya. Dalam masa hidupnya Abu Hurairah ini selalu berkhidmat kepada Islam. Beliau selain juga meriwayatkan hadis-hadis, beliau juga sering diundang-undang nih adik-adik untuk menyampaikan kebersamaan beliau selama bersama Rasulullah. Nah, sampai di usia 78 tahun, Abu Hurairah ini wafat dan dipanggil oleh Allah di Madinah saat itu. Dan sebelum wafatnya, Abu Hurairah mengalami sakit adik-adik. Setelah itu, di usia 78 tahun tadi itu, beliau wafat, meninggal dunia, dan kemudian
beliau dimakamkan di Madinah juga. Nah, jadi begitu adik-adik kisah tentang Abu Hurairah, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan hadis-hadis inilah yang sekarang banyak sekali kita baca atau kita dengar atau kita lihat dan kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, penting sekali nih adik-adik kita mengambil hikmah dari kisah yang sudah Cut Kak sampaikan. Apa ya hikmahnya? Yang pertama adik-adik, penting sekali untuk kita yang namanya menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu ini bisa dari mana saja ya. Yang penting ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Nah yang kedua, dalam menuntut ilmu kita ini harus rajin, harus bersemangat, dan juga harus selalu kita mendengar nasihat-nasihat orang lain dan menjadi teladan untuk diri kita. Karena penting sekali ketika ada suatu amalan yang baik untuk terus kita aplikasikan atau kita amalkan seperti yang sudah dicontohkan oleh Abu Hurairah ketika mendapat ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya, karena Abu Hurairah ini mencontohkan sifat kasih sayangnya kepada hewan, salah satunya adalah kucing. Penting sekali ya kita juga menyayangi, mempunyai rasa kasih sayang kepada yang namanya binatang nih adik-adik. Hewan peliharaan atau binatang-binatang yang lainnya. Karena sifat kasih sayang ini yang insya Allah yang akan menjadi teladan atau akhlak baik dalam diri kita. Nah, itu dia adik-adik kisah tentang Abu Hurairah yang diberi julukan oleh Rasulullah SAW sebagai bapaknya kucing. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan teladan dari kisah ini ya. Nah, adik-adik jangan lupa nih like, subscribe, dan klik lonceng pemberitahuan di channel YouTube Ngaji Bareng Cut Kak ini agar tidak ketinggalan pembelajaran bareng Cut Kak. Cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.